Rani kadang-kadang suka cari tahu harus benar nih. Karena kadang untuk bisa menjawab semua itu kan nggak bisa kita asal ngomong Bapak. Nanti kalau wacananya jadi beda untuk generasi muda, mereka akan menangkapnya beda. Itu bahaya sekali. Gitu. Kenapa tari topeng Losari beda Bapak? Tari topeng Losari itu adalah bukan tarian yang diadopsi oleh keraton. Itu misah sendiri. Karena ketika keraton mengklaim bahwa topeng Losari milik keraton, tidak ada. Topeng Losari tidak pernah merasa dibantu oleh keraton, tidak dibesarkan oleh keraton. Kami sengsara-sengsara sendiri, mencari ruang sendiri, dan satu-satunya keturunan dalam topeng Losari yang mencari ruang cuma saya, karena saya tidak pernah berpikir untung rugi, bahkan mau jujur, pas datang ke sini tuh gini, ya Allah, saya mau datang ke tempatnya Pak Tanto, ya Allah, kasih rezeki, saya cuma untuk bensin aja gitu. Saya mau berangkat dengan kawan-kawan, nggak apa-apa, ini jujur. Terus tiba-tiba ada yang mau tesis. Bude, saya mau tesis, kami dari ISBI mau tesis, DP dulu ya. Nanti wawancaranya nanti pada maghrib. Tapi kalau Mbak Nani pada maghrib kemudian masih ngobrol dengan Pak Tanto, artinya wawancaranya besok aja ya Nok. Gak apa-apa, dikasih rezeki sama Allah. Amin. Karena apa? Karena kita yakin bahwa segala sesuatu, karena kalau kita punya niat baik pasti dilancarkan rezekinya. Sekarang biasanya hujan, Allah berkahi nggak hujan, karena tergantung segala sesuatu itu tergantung niat. Kalau niat kitanya udah beda, pasti Allah nggak ngijabah. Saya percaya gitu. Makanya saya bilang selama niat saya baik, ya Allah lancarkan. Saya mau berbuat baik, mumpung ini suasananya kondusif, mumpung udah pandemi itu udah agak reda gitu ya. Jadi saya mau keliling lagi nih, bantu teman-teman, bantu sedulur, bantu Pak Tanto yang hampir 2 tahun saya kangen sekali, biasanya ngisi di Festival 5 Gunung rutin, sekarang enggak. Dan itu bahaya sekali ketika penari berhenti bergerak. Penari itu kalau berhenti bergerak itu energinya jadi nggak nyambung, energinya patah. Jadi kalau ibarat kayu itu dia kayak patah gitu, nggak ada sambungan. Itu nggak mau banget Mbak Nani. Makanya Mbak Nani setiap Sabtu Minggu latihan wajib, bukan hanya melatih tapi juga ikut latihan di situ, supaya energinya terus ngalir bergerak gitu. Dan pentas seperti ini kan berbeda dengan latihan. Ketika pentas itu kan kita menggunakan kostum lengkap, topeng lengkap, ritual. Nah, ritual itu sebetulnya adalah cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan melalui media tari. Ketika kita ritual itu kan berdoanya kan khusyuk, tulus. Ya Tuhan, jauhkan saya dari sesuatu yang membahayakan saya, dekatkan saya kepadamu ya Tuhan melalui tarian saya, izinkan saya untuk merefleksikan apa yang menjadi ruang tubuh saya sebagai rumah di tubuh saya gitu. Dan singkirkan segala sesuatu yang sifatnya jumawa. Kuatkan saya, berikan energi lebih dan nafas yang sekiranya bisa membuat saya menjadi punya keajaiban, bisa bergerak sampai akhir. Karena kan nggak bisa nafas. Kan ini topeng itu kan kalau dipakai begitu. Karena topengnya cekak tuh gimana ya? Topengnya tuh kan jadi kalau ini kenapa sampai Mbak Nani lipstiknya sampai sana? Karena dia sampai begitu, hidung Mbak Nani itu di sini. Nah, di sini. Mata Mbak Nani itu di sini. Nah, lubang ini hanya ada di sini. Jadi dia nggak bisa ada, nggak fungsi untuk nafas gitu. Jadi ya itu doanya salah satunya itu. Gitu Bapak. Topeng Losari berbeda dengan tari topeng yang ada di wilayah barat. Kalau Mbak Nani bilang wilayah barat itu artinya gaya Serangit, gaya Gegesik, gaya Palimanan, gaya Kalianyar, Indramayu, dan yang lain-lain. Karena di topeng Losari itu wilayahnya di wilayah timur sendiri, perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Topeng di wilayah barat, Indramayu, Serangit, Gegesik, Palimanan, Kalianyar, Kreo, Bongas, dan Majalengka itu lebih ke filosofi, menggambarkan tentang karakter-karakter manusia yang bayi. Panji menggambarkan bayi yang baru lahir, kemudian Kelana menggambarkan sesuatu yang direfleksikan sebagai gambaran manusia yang angkara murka. Di topeng Losari beda Bapak. Di topeng Losari, topeng-topeng yang kita gunakan itu sebagai media ritual yang berhubungan dengan Tuhan, tubuh sebagai medianya, bumi sebagai pengantar dari energinya yang diwujudkan sebagai panggung. Itu Bapak. Jadi sebetulnya Mbak Nani itu menari itu ya berdoa dari awal sampai akhir. Kenapa kok merem? Karena kalau orang-orang
ya. Mengingat sesuatu tuh kan lebih elok tuh merem daripada melihat sesuatu, dan juga nggak bisa lihat apa-apa. Minus mana ini kan 4 tuh. Ini kayak gini aja nggak kelihatan, nggak ngebayang, nggak jelas gitu. Jadi percuma juga kalau melek. Dan satu hal bahwa menari itu harus dengan ini, bukan dengan ini, karena kalau dengan ini kan kita sadar ada orang yang kita sukai, narinya jadi over, energinya hilang. Gitu. Gitu. Jadi sebetulnya dari tari kita bisa belajar banyak untuk semeleh, untuk menep tuh susah banget, untuk jadi orang menep tuh susah, nggak gampang. Mbak Nani aja kadang masih emosi, masih yang besok pakai baju apa ya, beli baju apa. Dulu kan nenek enggak, neneknya Mbak Nani itu ya udah hidup tuh melulu untuk berkesenian, tidak mikir duniawi, itu udah panji banget. Nah, di topeng Cirebon, Indramayu dan sekitarnya itu Panji digambarkan sebagai pembuka atau sesuatu yang dijadikan sebagai pembuka pemula. Di topeng Losari, Panji itu dijadikan sebagai pembungkus dari semua alur cerita yang ada di topeng Losari, Bapak. Panji itu ditempatkan di tempat paling atas karena dianggap tingkat makrifatnya sudah sangat tinggi. Putih itu sudah tidak mikir apapun. Sedangkan di topeng wilayah barat, putih baru berangkat. Di topeng Losari, putih itu sudah moksa. Artinya kita tidak mikir duniawi, sudah tidak mikir apapun, tidak mikir duit berapa nih di dompet, enggak. Lah Mbak Nani sekarang lagi belajar ke arah sana. Gimana caranya untuk nggak gelisah ketika nggak punya duit. Ya 2 tahun Mbak Nani jalani yang nggak ngeluh. Pernah Mbak Nani ngeluh di Facebook? Nggak pernah. 2 tahun pandemi, ya wis jualan. Misalnya jualan masakan online supaya bisa tetap menghidupkan sanggar. Ya wis, bisanya cuma itu. Bukan karena pintar masak, tapi hanya semata untuk bisa supaya sanggar tetap bergerak. Itu penting sekali. Dan saya banyak mengajarkan kepada orang, jangan mudah cengeng, apa-apa nangis, melo, pengen dikasihani. Wah itu nggak banget. Jangan maksudnya. Cukup saya nangisnya waktu di acara Mbah Nun itu saya curhat banyak hal tentang bagaimana apa yang saya alami ketika saya harus dijauhkan dari anak-anak selama bertahun-tahun, tidak boleh dilihat narinya. Sedangkan itu kan kebanggaan tersendiri untuk seorang ibu ketika anak bisa melihat kita tampil. Tapi itu kan nggak boleh, nggak apa-apa. Tuhan kasih hikmah banyak. Saya didatangkan anak-anak untuk belajar di sanggar. Artinya bahwa saya bisa memberikan kasih sayang lebih kepada mereka sebagai ganti kasih sayang saya kepada anak-anak yang terpenggal. Gitu. Jadi apapun harus disyukuri, siapapun itu. Kita bisa belajar banyak dari kehidupan, bahwa kalau duit habis, saya dikasih uang nih sama Pak Toto misalkan nih, Mbak Nani kasih uang, jadi tai, selesainya. Tapi kalau sambung silaturahmi, saya dapat doa dari Pak Tanto, dari semua yang ada di sini, itu jadi berkah. Untuk saya bisa punya kesehatan lebih, bisa berumur panjang, bisa diingat sebagai orang yang pernah ngisi di sini. Itu seperti itu tuh penting banget, lebih penting daripada nih Mbak Nani amplop. Memang nggak apa-apa, penting juga kalau punya kesadaran gitu ya, penting juga. tapi ya penting loh Pak, penting, duit itu penting, tapi jangan dijadikan sebagai sesuatu yang akhirnya semuanya itu. Ini jahit ibu saya loh Pak. Iya, ini nggak boleh dicuci, nggak boleh Iya, ini udah tambal-tambalan. Kamu punya jelaskan batik ini apa? Lah, pesannya, iya. Coba jelaskan. Coba. Ayo Mami.